kawan Yupedia. Hai kawan Upedia. Hai kawan Yupedia. Ayo bergabung Ayo bergabung bersama dalam acara bincang Yupedia. Bincang Yupedia. Ruang generasi muda untuk mencapai Capai masa depan yang berkualitas. Berkualitas. masa depan yang berkualitas. Hai kawan Yupedia. Hai kawan Upedia. Ayo bergabung Ayo bergabung bersama dalam acara bincang Yupedia. Bincang Yupedia. Ruang generasi muda untuk mencapai Capai masa depan yang berkualitas. Berkualitas. masa depan yang berkualitas. Young generation, may I have your attention, please? It's time for the event. Starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the event. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Yasmin Dia Fahira selaku moderator dalam webinar Bincang Yupedia yang bertemakan Siap Bersaing di Dunia Kerja. Sebelum memulai acara, pertama-tama untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua nih yang mungkin masih bingung, sebenarnya apa sih Yupedia itu? Jadi di sini aku ingin memperkenalkan terlebih dahulu bahwa Yupedia merupakan platform yang menjembatani generasi muda untuk mencapai masa depan yang berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Yupedia menghadirkan beberapa program seperti Bincang Yupedia, acara webinar yang tentunya akan diisi oleh para profesional, Yupedia Podcast yang bisa kalian akses melalui Spotify, dan juga Yupedia juga akan segera menghadirkan Ruang Yupedia sebagai pelatihan soft skill bagi anak muda. Follow terus Instagram @yupedia_id di Instagram untuk update lebih lanjut ya.
Selanjutnya saya ingatkan kembali kepada para peserta bahwa teman-teman semua dapat mengajukan pertanyaan melalui Google Form yang telah disediakan. Dan jika kalian ingin mendokumentasikan acara ini melalui Instagram Story, jangan lupa untuk men-tag Instagram @upediaid ya. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita pembicara yang akan sharing bareng nih mengenai persiapan dalam memasuki dunia kerja. Beliau bernama Hartfon Todo Hutapea. Kak Todo ini sebenarnya teman-teman lagi kurang fit, jadi mari kita doakan ya. Semoga Kak Todo cepat sembuh. Baik, Kak Todo ini merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan awardee LPDP Scholarship yang saat ini menjadi Chief Officer di Perduniawian Bekerja dan Operation Head di Bagi Kita. Kak Todo juga sudah malang melintang di dunia HR atau Human Resource di beberapa perusahaan, salah satunya di PT Pandawa Karya Citra. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya persilakan pembicara untuk mengisi materi kita pada siang hari ini. Kepada Kak Todo, the time is yours. Oke, thank you Yasmin untuk waktunya. Halo, siang teman-teman semuanya. Thank you juga Yasmin mengabarkan aku kurang fit. Oke, selamat siang. Halo semuanya, salam kenal. Ini kayaknya cukup banyak ya, ada sampai 50 nih pesertanya. Aku boleh minta tolong di Ctrl L aja, biar di share screen aja, biar full untuk PDF-nya. Paling kenalan sedikit, aku Todo. Saat ini aku masih kuliah, belum alumni dari UGM. Sekarang masih semester 2 untuk psikologi, industri, dan organisasi. Dulu S1-nya di Undip. Dan aku sambil juga ngurus untuk beberapa kegiatan. Salah satunya adalah di Perduniawian Bekerja, di mana kita juga sharing terkait persiapan teman-teman untuk masuk dunia kerja atau teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Lalu juga ada di Bagi Kata, di mana kita menerima cerita atau curhatan orang-orang tentang apapun itu. Mostly tentang mental health. Oke, ini aku tulis Hardenbart, itu bahasa Jerman untuk manggil kucing biasanya. Boleh tolong di next? Oh iya, kalau by the way kalau nanti sinyalku atau aku agak ngadet, nanti tolong kabarin aja ya di komen, misalnya kurang jelas gitu. Oke, sebenarnya banyak pertanyaan tentang memulai karir ini, seperti misalnya kayak tampilan CV-nya mau kayak gimana, banyak kan desain CV, terus untuk fresh grad hal-hal apa aja sih yang mesti disiapkan, terus kenalan ketika interview kayak gimana, atau tips atau seperti apa sih dunia nanti mencari kerja atau mencari magang tuh kayak gimana, biar teman-teman juga lebih dimudahkan ketika fight untuk dunia kerja. Boleh tolong di next? Boleh tolong di next? Oke, jadi aku akan bahas sedikit tentang proses rekrutmen, end-to-end-nya dari awal nanti sampai kira-kira join-nya seperti apa, terus apa aja sih yang diperlukan dalam melamar kerja, lalu untuk tempat mencari kerja di mana, lalu gambaran singkat tentang psikotes dan interview. Karena kalau nanti gambarnya panjang bisa sampai 3 jam kita di sini. Boleh tolong di next? Oke, teman-teman, proses rekrutmen ini aku coba sampaikan yang general, pastinya nanti ada beberapa modifikasi, terutama ketika sekarang zaman pandemi ini dan online ini. Teman-teman ketika ngelamar kerja, teman-teman lagi lihat tuh lowongannya seperti apa, butuhnya orang kayak gimana, dan teman-teman melamar, memberikan CV teman-teman, atau klik apply nanti di aplikasi pelamar kerja. Jadi di proses pertama ini teman-teman diseleksi dulu berkasnya, mulai dari CV atau ijazah atau mungkin cover letter, portofolio, atau mungkin berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan untuk melamar kerja ini. Karena bisa jadi beda-beda apa yang dibutuhkan. Lalu ketika teman-teman lolos, dari berapa banyak pelamar itu teman-teman lolos ke tahap berikutnya, approve oleh rekruternya, teman-teman akan menghadapi psikotes. Nah, ketika psikotes ini, teman-teman akan digali lebih dalam terkait diri teman-teman melalui serangkaian tes. Jadi yang dites itu kebanyakan tentang intelijensi dan tentang kepribadiannya. Kalau tentang intelijensi, cukup clear lah ya, ini yang dia lebih cepat atau tidak untuk menangkap informasi. Kalau kepribadian ini, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, teman-teman dicek lebih ke cocok nggak sih dengan pekerjaan ini, dengan kepribadian teman-teman. Kalau teman-teman udah lolos, nanti akan dipanggil untuk wawancara, teman-teman dikenal lebih dalam lagi untuk kenal pengalamannya seperti apa, kegiatannya sebelumnya ngapain, hobinya apa, nanti dalam wawancara ini.
Wawancara ini juga mungkin nggak cuma satu atau dua tahap doang, bisa jadi beberapa tahap. Teman-teman juga nggak hanya menghadapi satu rekruter, satu pewawancara, bisa jadi menghadapi 2, 3, atau bahkan sampai aku ngadepin 5 pewawancara. Sebentar, ada Sirina. Oke. Selanjutnya ada ketika teman-teman udah nilai oke, udah cocok dengan pekerjaan tersebut dan dengan perusahaan tersebut, teman-teman akan diberikan offering. Ini mostly untuk teman-teman yang udah bekerja, offeringnya teman-teman akan boleh nego nih, offering teman-teman akan diberikan, oh gaji kamu nanti segini, selain gaji kamu akan dapat A, B, C, D, E, seperti kendaraan, atau mungkin THR berapa kali akan diumumkan ketika offering. Nah, di situ kamu bisa menilai offering yang ditawarkan ini cocok atau enggak dengan kamu. Misalnya mereka nawarkan kamu dapat gaji misalnya 5 juta, gaji bersihnya. Kamu lihat dengan kehidupan kamu cocok nggak ya dapat gaji 5 juta gitu. Kalau kamu merasa, enggak, aku tuh expect-nya pengennya gaji 6 juta gitu, kamu bisa melakukan negosiasi. Nah, ketika proses nego itu berlangsung, dari pihak perusahaan atau HR-nya akan melakukan reference check. Ketika teman-teman dicek KTP-nya, NPWP-nya, atau ijazahnya udah tepat atau belum. Bahkan nggak jarang dicek juga sosial medianya, udah sesuai atau sejalan atau tidak dengan budaya perusahaan. Oh, nggak usah oke. Udah dilingkarin gitu di seleksi berkas. Oke, selanjutnya ketika itu semua udah oke, teman-teman silakan join. Teman-teman selamat bekerja. Nanti teman-teman juga akan dikasih tahu ini perusahaan seperti apa, akan lebih mendalam lagi tentang bisnis di perusahaannya seperti kayak gimana. Nah, 5 tahapan di atas ini, itu yang umumnya terjadi, tapi ada aja tahapan-tahapan lain. Kalau tadi teman-teman yang udah lulus bisa lamar ke posisi manajemen trainee, ini yang untuk semua jurusan. Dia biasanya ada tahapan presentasi, simulasi, atau focus group discussion. Focus group discussion, seperti itu. Boleh tolong di next. Oke, hal-hal yang perlu disiapkan. Yang perlu disiapkan kurang lebih teman-teman ketika melihat lowongan kerja, teman-teman cek apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka cari, dan apa yang teman-teman harus kirimkan ke mereka. Umumnya, mereka akan minta CV, data diri teman-teman di dalam bentuk kayak punya aku tadi, CV aja gitu. Tapi nggak jarang juga perusahaan minta sampai ke cover letter atau motivation letter, di mana teman-teman menuliskan kayak diri teman-teman dalam bentuk narasi gitu, narasi deskripsi. Oh, motivation letter, kenapa teman-teman mau ngelamar di posisi ini, kenapa mau ngelamar ke perusahaan ini, gitu. Lalu juga ada portofolio, teman-teman yang mungkin nggak semua jurusan sih butuh portofolio ini. Portofolio ini kebanyakan teman-teman yang di bidang IT atau bidang desain atau bidang arsitek mungkin akan diminta tuh untuk selama ini udah nggambar apa aja, selama ini udah ngedesain apa, selama ini udah coding seperti apa. Dibanding CV, bahkan portofolio ini lebih diperhitungkan gitu untuk beberapa bidang tertentu. Selanjutnya keterangan lain seperti KTP, NPWP, KK, ijazah, dan transkrip nilai. Teman-teman ketika pertama kali mengirimkan, tidak perlu langsung mengirimkan KTP, NPWP, apalagi sampai KK, ijazah, transkrip nilai, nggak perlu. Jadi coba cek aja apa yang memang dibutuhkan. Karena takutnya bisa jadi salah gunakan ketika teman-teman langsung mengirim semua data diri kalian di awal-awal. Data-data diri kayak NPWP, KK pun, atau bahkan KTP itu bisa jadi di tahap terakhir aja. Dan aku selalu percaya persiapan itu sepenting itu, karena by failing to prepare, you're preparing to fail. Boleh tolong di next? Aku sambil minum aja ya, by the way, teman-teman. Oke, ini ini tentang CV. Jadi CV itu gimana teman-teman memperkenalkan diri kalian ke recruiter atau ke orang asing ini melalui 1 lembar atau 2 lembar kertas. Dan CV itu harus padat. Kenapa? Karena teman-teman gimana memperkenalkan diri kalian dalam 2 halaman, tapi kayak semua diri kalian tuh tertuang di situ. Jadi padat, komprehensif, tapi tetap simple. Jangan di setiap bikin kayak 10 kolom, bikin sampai 10 halaman, bahkan nggak perlu sebanyak itu juga. Gitu. Dan lengkap. Data diri teman-teman yang penting-penting ada di sana. Seperti yang penting itu kurang lebih nomor telepon, email, pendidikan terakhir, atau pengalaman
pekerjaan atau pengalaman organisasi atau pengalaman magang, itu penting dan teman-teman harus masukkan data-data itu. Informatif, selanjutnya informatif, teman-teman, apa yang teman-teman tuliskan di sana, setidaknya dapat dipahami, dapat dicerna oleh pembaca, tanpa menanyakan ke diri teman-teman. Paham kan ya? Aku ngelihat CV Todo, misalnya aku ngelihat tadi CV Yasmin gitu. Ketika aku baca, aku paham nih kegiatan organisasi Yasmin itu seperti apa, ini organisasi kayak gimana gitu. Jadi ketika membaca aja, tanpa perlu menanyakan, sudah dapat dipahami. Terus updated. Jadi teman-teman terus mengupdate CV-nya untuk memberikan ke recruiter. Misalnya, teman-teman mau ngasih CV di tahun 2021, tapi pengalaman teman-teman semua itu berhenti di 2019, pengalaman 2020 nggak dimasukin. Ya jangan, tetap update CV kalian. Boleh tolong di next? Oke, ada beberapa hal yang menurutku penting dan harus ada di dalam CV. Teman-teman pastikan dulu ada nama, nomor telepon, dan email. Itu pun harus di bagian atas, di bagian yang pertama kali kita baca. Dan kontak tersebut dapat dihubungin. Karena nggak jarang aku menemui orang yang nomor teleponnya nggak terdaftar, nomor telepon tidak aktif, atau bahkan di email, tapi balasannya lama. True story, aku pernah ketika 2018 aku ngirim email, ngirim undangan interview gitu. Ngirim undangan interview ke orang, terus orang itu bales di tahun 2020, 2 tahun. Untung aku masih kerja di perusahaan yang sama tuh. 2 tahun kemudian, dia bilang, Pak, sorry saya baru baca email. Masih terbuka nggak ya lowongannya gitu. Jadi tetap baca email teman-teman karena akan dikabarin lewat email juga. Nah, ada beberapa hal yang nggak perlu ditaruh, seperti agama, moto, status pernikahan, atau mungkin jenjang pendidikan yang udah usang, udah nggak relevan lagi, seperti teman-teman TK-nya atau SD-nya di mana, itu kan lama banget tuh. Mungkin nggak ngaruh-ngaruh banget ke kegiatan teman-teman sekarang, jadi nggak perlu dimasukin. Kalau kayak agama, moto, status pernikahan, takutnya menghasilkan bias bagi rekruternya. Kita sebisa mungkin meminimalisir itu. Nah, kalau teman-teman memang fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja, teman-teman bisa tuliskan pengalaman organisasi, pengalaman magang, atau pengalaman volunteer. Kalau bagiku pribadi, aku memprioritaskan pengalaman magang, lalu pengalaman volunteer, terakhir pengalaman organisasi. Jadi lebih sophisticated gitu teman-teman yang udah ngerasain magang. Serta ketika teman-teman nulis, tuliskan juga 3 keterangan teman-teman itu ngapain di sana, apa yang teman-teman pelajarin gitu. Ada 3 poin tentang kegiatan kamu selama di kegiatan magang, organisasi, atau volunteer tersebut. Kalau teman-teman juga punya prestasi atau keunggulan di bidang luar akademik, misalnya teman-teman kayak punya sertifikasi TOEFL mungkin, atau sertifikasi menang lomba menang lomba PKM gitu di kampus atau senasional, itu boleh banget teman-teman masukkan ke dalam CV kalian. Dan kalau teman-teman menuliskan CV dalam bahasa Inggris, aku cukup menyarankan menulis CV dalam bahasa Inggris karena sejauh ini masih cukup biasa, seakan-akan orang yang jago bahasa Inggris tuh lebih pintar gitu, padahal sebenarnya enggak. Tapi bagi rekruter masih banyak yang menganggap bahasa Inggris itu lebih oke gitu. Nah, ketika kalian menulis dalam bahasa Inggris, teman-teman jangan lupa cek grammarnya udah benar atau belum. Kalau aku sendiri cek di grammarly.com. Biar nggak malu-maluin aja nanti ketika grammarnya berantakan. Boleh tolong di next? Oke, teman-teman ketika udah tahu apa yang disiapkan, kan kadang nggak tahu ya kalau nggak ngelihat lowongan dikasih di grup WA atau di grup Telegram gitu kan bingung mau ngelamar kemana. Nah, ini aku sampaikan bisa ngelamar kemana. Kalau aku tadinya karena lulusan Undip, aku boleh langsung buka di Undip Career Center, di mana memang itu job portal dari Undip. Nah, kalau teman-teman di luar itu, banyak banget di kampus-kampus, UGM punya, UNS punya, mana lagi ya? Itu yang aku tahu kalau daerah Jawa Tengah DIY. Karena aku dulu ketika kerja juga kerjasama dengan career center-nya di kampus-kampus. Selanjutnya, kalau untuk yang umum, teman-teman bisa lihat di LinkedIn. Nah, teman-teman ini kan udah mulai banyak nih, semester 3, semester 5, semester 4, apalagi yang udah lulus. Pastikan teman-teman udah bikin akun LinkedIn. Akun LinkedIn ini sebenarnya platform sosial media yang lebih banyak membahas tentang kehidupan profesional atau kehidupan dunia kerja. Jadi banyak tips atau pelatihan tentang dunia kerja, banyak juga lowongan di sana. Jadi ada LinkedIn Jobs, di sana teman-teman bisa apply untuk untuk pekerjaan atau untuk magang. Lalu yang paling luas di Indonesia sejauh ini adalah JobStreet.
Di sana banyak banget lowongan mulai dari posisi A sampai posisi Z ada di Jobstreet. Teman-teman bisa cek di sana, bisa langsung apply di sana. Jobstreet itu lebih banyak membaca CV teman-teman. Recruiter dari Jobstreet banyak kan membaca CV-nya. Selanjutnya ada Caliber dan ada Glints. Nah, kalau teman-teman di Jobstreet ini kan lebih banyak posisi di perusahaan-perusahaan yang udah berumur, udah settle, udah udah lebih lama masa berdirinya perusahaan tersebut. Nah, kalau di Caliber atau kalau di Glints, banyak perusahaan-perusahaan startup atau beberapa perusahaan-perusahaan yang cenderung dinamis dan cenderung anak muda di sana di Caliber ini, kayak Tokopedia, Gojek gitu. Even BCA meskipun udah lama, tapi dia bukannya di Caliber gitu. Nah, teman-teman coba bikin akun di Jobstreet, Caliber, atau di Glints ini. Selanjutnya banyak banget job portal lainnya, atau job portal perusahaan tersebut itu sendiri gitu. Jadi misalnya teman-teman mau apply ke Shopee, teman-teman tinggal klik di Google aja Shopee spasi karir. Nanti akan diarahkan ke web karirnya perusahaan tersebut. Makin banyak perusahaan yang bikin web karirnya sendiri. Lalu, nah teman-teman cari juga posisi apa sih sebenarnya yang sesuai dengan jurusan kalian, posisi apa yang memang ingin kalian tuju juga. Nah, aku sebut tadi ada manajemen trainee, ini aku ketik aja. Manajemen trainee, ini mostly untuk semua jurusan di banyak perusahaan udah buka untuk posisi manajemen trainee. Nah, ketika teman-teman masukkan keyword yang tepat, maka posisi yang dicari juga akan lebih gampang, akan memudahkan kalian untuk mendapatkan posisi yang dituju juga. Boleh tolong di next. Oke, untuk menghadapi psikotes. Teman-teman di sini yang mungkin udah lulus, udah sering apply kerja, pasti udah ngadepin yang namanya psikotes ini. Teman-teman ketika ngampus, mungkin ada beberapa kali atau ketika lulus SMA mau masuk kuliah juga ngadepin psikotes ini. Dan seringkali orang-orang berusaha untuk mencari kunci jawaban dari psikotes ini. But the fact is, there is no kunci jawaban gitu. Nggak bakal ada juga kunci jawaban dari psikotes-psikotes ini gitu. Karena kita banyak menilai dari cocok atau tidaknya, bukan benar atau salahnya gitu. Kepribadian teman-teman kan, kepribadian orang kan nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, tapi kan lebih ke cocok atau nggak sih dengan pekerjaan ini gitu. Misalnya marketing, cocok nggak ya dengan orang yang pendiam gitu. Marketing cocok nggak ya dengan orang yang malu-malu, seperti itu. Jadi cocok atau tidak ya? Oke, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot untuk nyari kunci jawabannya. Boleh tolong di next. Nah, hal-hal apa aja yang perlu disiapkan ketika psikotes? 1, ketika teman-teman diberikan email, Senin kamu akan menghadapi psikotes ya, gitu, baik psikotesnya langsung ataupun psikotesnya online. So, hari sebelumnya teman-teman siapkan fisik dan mental kalian. Fisik dalam mental dalam arti istirahat yang cukup, paginya jangan lupa sarapan dulu, dan nggak perlu terlalu grogi. Terlalu grogi takutnya malah kalian jadi bersalahan jawabannya, jadi nggak dengar apa yang diinstruksikan. Karena teman-teman kudu banget untuk memahami apa yang diinstruksikan oleh rekruternya. Jadi cara menjawabnya seperti apa, kerjakan halaman mana, itu harus banget didengar. Jangan buka halaman yang mana gitu. Selain pahami instruksinya, pahamin juga alat-alat yang disiapkan. Kalau memang butuh pensil atau butuh pulpen, teman-teman siapkan. Selanjutnya ketika mengerjakan tes, gunakan waktu secara efektif dan efisien. Nggak perlu kayak ngelihat, oh teman yang lain belum selesai nih. Oh dia masih halaman pertama nih ngerjainnya. Nggak perlu. Jadi teman-teman langsung kerjakan apa yang diberikan di hadapan teman-teman, dan memang ada beberapa tes yang punya batas waktu, jadi memang harus langsung kerjain. Dan berikan jawaban yang jujur. Teman-teman nggak perlu banyak banget mikir, oh harusnya kayak gimana ya jawabannya, oh rekruter tuh nyari pengen orang yang kayak gimana ya, nggak usah. Teman-teman jawab aja sesuai dengan kepribadian teman-teman, toh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu, dan nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk, tapi cocok-cocokan aja dengan posisi tersebut. Misalnya untuk posisi yang butuh banyak analisa, tapi teman-teman ternyata kurang untuk analisa, jangan kurang cocok. Atau teman-teman terlalu banyak menganalisa, teman-teman yang tipikalnya analitis, sementara pekerjaan tersebut yang butuh cepat, nggak perlu analisisnya yang dalam-dalam banget gitu, jadi kan kurang cocok. Oke, boleh tolong di next. Nah, selanjutnya ketika sudah psikotes, biasanya akan menghadapi interview. Banyak orang yang deg-degan banget ketika interview, jadi kayak momok sendiri gitu ketika interview. Aku pun ketika aku
masih waktu kuliah, ketika nyari magang, atau ketika awal-awal nyari kerja, interview ini kayak menegangkan banget gitu sampai keringat dingin. Oke, boleh tolong di next. Oke, ada beberapa hal yang teman-teman harus siapkan juga kayak interview, dan aku sendiri mengandaikan interview itu kayak teman-teman pertama kali ngajak jalan gebetan gitu. Jadi ya kalau deg-degan ya mungkin ada deg-degannya, tapi nggak perlu dibawa tegang banget, karena ini berusaha saling kenal satu sama lain. Perusahaan pengen kenal kamu, kamu pengen kenal itu perusahaan seperti apa. Yang penting first impression itu oke gitu. Ketika teman-teman bertemu dengan rekruternya, senyum, sapa, salam, salaman tuh jabat tangan, vibe positif gitu. Terus tampilan teman-teman juga groomingnya oke gitu. Jangan yang acak-acakan banget, pakai kemeja gitu, pakai celana panjang yang proper. Karena penampilan teman-teman itu cukup dinilai ketika melakukan job interview. Lalu teman-teman cek juga, ketika teman-teman melamar kan kadang kita suka lupa ya untuk ngecek itu perusahaan apa, kadang lempar aja gitu ke semua perusahaan. Tapi ketika udah dipanggil untuk interview, teman-teman harus cek juga, itu perusahaannya apa yang dilamar, posisi apa yang dituju, cari tahu juga, oh dari posisi ini nanti kerjaannya seperti ini, oh perusahaan X bergeraknya di bidang ini gitu. Jadi teman-teman nggak kosong-kosong banget ketika menghadapi interview tersebut. Selanjutnya, ketika interview teman-teman jangan bohong, karena kita HR, kebanyakan teman-teman dari psikologi, kita paham mana yang bohong, mana yang enggak, mana yang misalnya kita tahu orangnya bohong, itu kita akan kejar terus sampai dia ada di ujung kebohongannya gitu. Jadi sebisa mungkin jangan bohong gitu. Tapi ceritakanlah apa yang memang kalian alamin, apa yang memang kalian jalani dan kalian lakukan. Tanggung jawab kalian seperti apa ketika dulu, itu diceritain aja. Dan tampilkan yang terbaik juga gitu. Pede ketika menyampaikannya. Lalu ketika diberikan misalnya jam 8 untuk interviewnya, sampailah on time gitu. Jangan 8:05, bahkan jam 8-nya sendiri pun kalau bisa teman-teman nyampe 10 menit, 15 menit sebelum waktu yang diberikan gitu. Karena ini akan memengaruhi juga kesiapan teman-teman, memengaruhi juga ketika penampilan. Kadang kan kalau kita habis dari jalan, habis dari motor, kendaraan umum, kadang kan kucel ya. Nah, itu kita sempat ke toilet untuk kita touch up lagi. Kalau untuk cowok atau cewek, bisa grooming lagi ketika kita sebelum menemui rekruternya. Lalu, apa yang ditanyakan ketika tahap interview, itu dipikir dulu. Jadi, ketika menjawab itu jangan langsung, apa yang ditanya langsung dijawab saat itu juga enggak. Teman-teman bisa langsung dipikir dulu, bisa langsung dipastikan dulu apakah memang teman-teman mengalami itu, teman-teman menjalani itu, apakah beneran itu yang kalian inginkan gitu. Pelajarin lagi dan sesuaikan dengan di CV-nya, jangan malah beda. Teman-teman misalnya punya pengalaman di BEM, kalian menceritakan pengalaman kalian sebagai humas di BEM, padahal di CV kalian sebagai minat dan bakat gitu. Itu kan nggak kesinambungan ya. Jadi pikirin dulu, kadang suka panik sampai lupa mikir. Oke, dan kalau sekarang nih di era pandemi banyak interview itu dilangsungkan online. Aku juga dulu melangsungkan interview online, baik itu by phone atau video call. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman pastikan peralatannya baik, ada kameranya clear, ada suaranya juga clear, sinyalnya oke, ruangan nggak berisik-berisik banget. Nah, tetap kenakan pakaian yang proper dan fokus kamera di sini. Ya, tapi setidaknya pakaian itu apa yang tampak di kamera lah ya, gitu. Tapi kan apa yang tidak tampak di kamera, entah misalnya di meja kalian ada benda apa atau ada buku apa juga itu ya nggak apa-apa gitu. Atau bawahannya juga kan nggak kelihatan juga. Tapi setidaknya apa yang tampak di kamera di sini itu proper. Boleh tolong di next. Oh, oke. Itu dari aku. Tidak cukup panjang, 20 menit, karena aku lebih pengen banyak tanya jawab sebenarnya dengan teman-teman, pengalamannya kayak gimana atau kebingungannya kayak gimana. Thank you. Untuk LinkedIn-ku bisa dicek di Harfontodo Utapea, ada Instagram Fontodo, dan tempat aku sekarang volunteer di perduniawian_bekerja. Teman-teman bisa coba cek di sana. Thank you semuanya. Thank you Yasmin. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Kak Todo yang luar biasa mengenai persiapan dalam memasuki dunia kerja. Nah, memang untuk memasuki dunia kerja ini harus membutuhkan persiapan yang matang ya Kak. Jadi untuk
teman-teman semua mulai dari sekarang di list dan digali lagi apa aja yang harus dibutuhkan agar nanti ketika memasuki dunia kerja kita sudah siap gitu ya. Oke, baik. Kita masuk ke sesi pertanyaan, Kak. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Agisna Wiguna Putri. Kan setiap aku baca lowongan pekerjaan itu rata-rata kriteria dari perusahaannya memiliki pengalaman. Nah, sedangkan pasti ada orang yang nggak memiliki pengalaman bekerja. Nah, untuk yang tidak memiliki pengalaman bekerja itu harus gimana dan apakah pengalaman dalam berorganisasi itu sangat penting ketika kita melamar pekerjaan? Serta skill apa aja yang harus dimiliki sebagai calon pencari kerja? Mungkin itu aja ya. Agak borongan ya pertanyaannya ya. Oke. Yang pertama ketika kalian lihat lowongan kerja, tapi nyarinya yang punya pengalaman sementara, tapi pastiin dulu kalian udah lulus ya. Kalau untuk pekerjaan yang pengalaman tuh biasanya untuk yang teman-teman udah lulus. Kalian cek lagi, itu pengalamannya berapa tahun dan itu posisi seperti apa. Kalau memang dia nyarinya pengalaman udah 5 tahun, pengalaman udah 3 tahun, pengalaman udah 7 tahun, apalagi untuk posisi manager, supervisor, itu mending nggak usah kalau teman-teman baru fresh grad. Tapi kalau pengalaman yang dibutuhkan masih kayak sekitar setahun, pengalamannya sekitar 2 tahun atau bahkan 6 bulan, itu teman-teman yang fresh graduate masih boleh. Karena biasanya untuk pengalaman segitu ada di posisi staff atau officer juga kok. Jadi sama-sama start posisi yang bukan posisi level 2 lah, misalnya level 1-nya gitu. Masih di posisi itu, jadi teman-teman cobain apply aja di situ yang di pengalaman setahun atau 2 tahun. Nggak ada salahnya juga, karena kalian akan dilihat juga dari pengalaman magang dan pengalaman organisasi kalian. Aku sendiri pun waktu itu apply di posisi yang udah aku ketika fresh grad, aku apply banyak di posisi yang udah setahun, 2 tahun gitu. Udah nggak apa-apa, tapi ketika udah posisi manager, posisi 5 tahun, 7 tahun, udah mendingan nggak usah. Sayang waktu kalian juga. Kan apalagi untuk apply itu ada limitnya gitu. Terus yang kedua adalah, apakah pengalaman organisasi itu penting? Pengalaman organisasi itu penting, teman-teman. Tapi pengalaman organisasi itu jangan membuat kalian lupa akan IPK, jangan membuat kalian lupa akan magang. Karena aku lebih memprioritaskan, ini mungkin tanggapan aku pribadi, recruiter lain mungkin berbeda. Kalau aku akan lebih memprioritaskan teman-teman yang udah magang. Karena teman-teman yang magang itu udah tahu situasi zona kerja itu seperti apa, udah lihat orang-orang yang jauh lebih tua, orang-orang yang mungkin seumuran di dunia kerja seperti apa. Kalau organisasi di kampus kan, mostly paling 2 tahun di atas atau 2 tahun di bawah gitu. Tapi dunia kerja itu udah kelihatan kantornya seperti apa. Organisasi itu penting. Dan jangan lupa juga tadi IPK itu. Nilai kalian kalau dengan kalian kebanyakan organisasi terus IPK-nya malah jadi 2,5 gitu, di bawah 3. Sayang banget gitu. Ada baiknya kalian coba kejar lagi ke atas 3. Karena banyak perusahaan yang syarat minimal administrasinya itu 3 atau 3,2 bahkan. Untuk MT bahkan banyak yang 3,5 syarat minimalnya. Jadi jangan lupakan juga pengalaman kegiatan-kegiatan akademik teman-teman. Terus kayaknya tadi ada satu lagi deh, Yasmin, aku lupa. Sorry. Oke, ya ada satu lagi itu skill apa aja yang harus dimiliki oleh kita sebagai calon pencari kerja? Oke, skill-nya. Nah, skill ini akan tergantung ke jurusan teman-teman dan ke posisi yang teman-teman akan lamar. Nah, kalian cari juga skill, aku sebut generalnya lah ya. Yang pasti technical skill ini yang sesuai dengan jurusan kamu. Kalau teman-teman psikologi, biasanya itu skill dalam psikotes dan interview. Kalau teman-teman akuntansi, gimana cara pembukuannya. Kalau teman-teman IT, gimana cara coding. Kalau teman-teman, apa lagi ya? Ini mostly sesuatu yang memang kalian dapatkan di bangku kuliah, di kampus, skill-skill technical. Itu salah satu yang utama. Kalau kalian memang lamar di posisi yang sesuai dengan jurusan kalian. Kalau kalian melamar untuk yang semua jurusan, mungkin skill-skill yang dibutuhkan seperti soft skill. Soft skill ini bisa jadi gimana kalian berkomunikasi, communication skill, negotiating itu penting, negosiasi skill, dan presenting. Hampir semua posisi pasti membutuhkan teman-teman untuk presentasi. Gitu. Jadi presenting skill itu penting banget. Oke. Terus apalagi ya? Mungkin itu dulu. Leadership itu penting. Leadership dalam arti bukan kalian hanya memimpin, tapi juga dipimpin serta memimpin diri sendiri. Leadership itu sepenting itu. Thank you, Yasmin. Oke, Kak. Lanjut nih, Kak. Ada pertanyaan lagi dari Marlin Andriani. Ketika Halo, interview dan ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, bagaimana cara kita untuk tetap memberikan kesan positif kepada recruiter? Menarik. Aku boleh minta tolong nggak nanti, Marlin? Ini
pertanyaan kayak gimana sih yang kira-kira nggak bisa terjawab? Ada Marlin ya? Biar komunikasinya beberapa arah gitu. Hai Marlin, hai. Halo Kak. Ya, hai. Boleh tahu nggak kayak gimana yang kamu maksud atau mungkin pernah kamu hadapin untuk pertanyaan yang nggak bisa dijawab? Sebelumnya aku memang belum menghadapi Kak, tapi namanya Oke. interview pasti ada beberapa pertanyaan dari HR yang nggak bisa kita jawab Kak. Misalnya kayak mereka nanya tentang posisi tentang PT-PT tentang keadaan perusahaan mereka, terus kita ternyata kurang tahu gitu Kak. Terus bagaimana kita tetap memberikan kesan positif kepada mereka? Thank you Yasmin untuk pertanyaannya. Kalau misalnya tadi pertanyaan tentang internal perusahaannya, justru memang sebelum kita interview, kayak tadi aku bilang, kita butuh research itu perusahaan seperti apa. Tapi kalau kita memang nggak tahu, kamu bisa bilang, kalau untuk hal tersebut saya kurang tahu untuk saat ini, nanti saya cari lagi. Gitu. Jadi terus terang aja bahwa kita memang nggak tahu gitu, bahwa kita memang belum ngerti. Kecuali memang kita nggak bisa. Ada kan hal yang memang kita nggak tahu atau nggak bisa. Kita udah tahu tapi udah nyoba tapi nggak bisa, itu kan hal beda. Kalau memang kita nggak tahu, bisa kamu sebutkan bahwa untuk saat ini saya kurang tahu, nanti saya coba cari tahu lagi. Kecuali kalau untuk hal-hal teknikal terkait posisi tersebut, misalnya kayak tadi akuntansi untuk pembukuan teman-teman nggak tahu, itu kan fatal ya. Jadi ada baiknya memang tetap sampaikan itu tidak bisa. Cuman ya kesannya pasti akan negatif, tapi pulang-pulang teman-teman belajar lagi gitu. Kalau untuk kemampuan teknikal itu agak vital, agak kritis bahwa kalau teman-teman nggak tahu. Tapi kalau untuk tentang info-info yang cukup umum, teman-teman misalnya nggak tahu, bisa sampaikan nggak tahu dan akan mencari lagi. Itu menurutku tetap menimbulkan kesan yang positif daripada teman-teman ngomong atau menyatakan hal-hal yang memang kalian tidak tahu. Baik Kak, terima kasih. Thank you Marlin. Oke Kak, kita lanjut aja nih Kak, masih ada pertanyaan. Jadi ini anonim sih. Dia bertanya, banyak lowongan pekerjaan palsu di Jobstreet. Bagaimana membedakan lowongan pekerjaan yang asli dan palsu? Jobstreet ya. Kalau Jobstreet aku agak sebenarnya Jobstreet itu udah menyeleksi lowongan yang palsu dan asli karena untuk memasukkan lowongan di Jobstreet aja itu udah bayar gitu. Masa mau masukkan kita modal dulu untuk bayar. Mostly di Jobstreet kebanyakan sih asli ya. Tapi kalau memang kalian ragu, coba klik aja di posisi tersebut kan ada nama perusahaan. Kalian klik perusahaannya, kalian lihat detail perusahaannya, kalian buka web perusahaannya sejalan atau enggak. Itu bisa kalian cross check di situ. Tapi banyak banget memang perusahaan-perusahaan yang misalnya meletakkan di Facebook, di Instagram, atau bahkan di LinkedIn yang memang palsu gitu. Atau bahkan mungkin langsung ngirim ke email kalian. Banyak banget itu yang aku juga nerima. PT Pertamina memanggil kamu untuk interview. Nanti kalau tiketnya bayar sendiri. Nah, itu tuh kalian cek lagi, apakah kalian harus mengeluarkan biaya untuk mengikuti tes tersebut. Kalau misalnya dibilang, kalian harus ke Jakarta, nanti kalian di Jakarta pesan tiketnya sendiri melalui travel agent kita, nanti akan kita ganti kok. Nah itu berarti palsu. Pokoknya teman-teman jangan mengeluarkan atau jangan memberikan speser pun untuk perusahaan ataupun travel agent yang disebut tadi. Kebanyakan sih modusnya travel agent itu. Kayak waktu itu banyak banget yang marak Garuda membuka rekrutmen, memanggil interview, bahkan dia sampai punya nomor KTP kita, sampai punya nomor peserta, sampai punya tanda tangan direkturnya gitu. Tapi wawancaranya di Bali dan kalian harus beli tiket sendiri. Nah itu berarti kalian harus mengeluarkan uang dan memberikan uang ke mereka, kemungkinan besar itu palsu gitu. Pastikan lagi, cek lagi di web perusahaan. Gitu. Kalau mostly di job portal itu udah nggak palsu sih, karena udah diseleksi juga. Untuk menjalin kerja sama Jobstreet pun dari pihak perusahaan, kayak ketika aku dari recruiter, kita harus menemui tim Jobstreet-nya untuk perkenalan, untuk juga membayar gitu. Modal banget kalau yang mau bohong, tapi ke Jobstreet. Thank you, kurang lebih itu anonim. Oke Kak, kebetulan ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dan masih ada waktu juga Kak. Jadi ini ada dari Iputu Angga Prastia. Hai Angga. Sorry Yasmin, kamu ke mute.
Dia bertanya seberapa penting kemampuan bahasa asing dalam berkarir dan mencari kerja. Terima kasih. Oke, seberapa penting kemampuan bahasa asing? Mungkin lebih dibalikin pertanyaan ke kamu. Kamu tuh pengen pekerjaan yang lokalan aja di kota maupun di perusahaan yang lingkupnya hanya kota atau mungkin hanya Indonesia, atau kamu mau lingkup yang sampai ke luar negeri gitu. Kamu set dulu goals diri kamu gitu. Aku pengen ke perusahaan yang memang punya jaringan ke luar negeri, perusahaan yang sangat besar sampai punya jaringan ke luar negeri, atau bahkan aku mungkin kerja di multinational companies gitu. Kalian set dulu diri kalian maunya yang sejauh mana. Tapi jujur aja ketika kalian mau naikin karir kalian, mau level up karir kalian, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu sepenting itu. Setidaknya bisa sampai berkomunikasi, ngomong, atau mengirimkan surat. Kalau di pekerjaanku yang terakhir, aku selalu mempersiapkan diriku untuk bahasa Inggris tadi karena aku pengen apply ke perusahaan-perusahaan yang levelnya lebih besar lagi. Di perusahaanku terakhir aja, aku tadinya join itu belum ada kerjasamanya masih dalam lokal Indonesia gitu. Tapi ternyata setelah aku join ada kerjasama sama Swiss, bahkan buka cabang di Kamboja. Nah, skill kita sendiri yang tadinya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, mungkin kita bukan orang yang dipakai atau kita nggak dipilih untuk berurusan dengan kegiatan-kegiatan luar negeri. Sayang aja rasanya kalau kita nggak bisa berkontribusi lebih gitu. Tapi kan ketika kita bisa bahasa Inggris, kita bisa ditunjuk, Todo, coba deh kamu bikin kerjasama dengan cabang yang ada di Kamboja gitu, atau yang ada di Swiss. Nah itu kan ada rasa kesenangan tersendiri, kita pun menaikkan level pengetahuan kita, level karir kita. Jadi kalau kalian memang menargetkan diri kalian untuk naik, pelajarilah bahasa asing. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Angga. Oke, terima kasih Kak Todo. Ini masih ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ya Kak, satu pertanyaan lagi dari... Cukup kali ya, nggak tahu deh. Cukup Kak, satu pertanyaan lagi. Dari Ferry Irawan, apakah selalu jurusan psikologi yang dapat diterima sebagai staf HR? Karena HR ya, Human Research. Karena saya sendiri jurusan administrasi publik tapi mendapatkan mata kuliah MSDM. Kemudian untuk posisi staf HR skill atau sertifikasi apa yang harus dipersiapkan sehingga membuat recruiter tertarik? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Ini cukup sering ditanyakan, apakah harus psikologi yang untuk ke HR ya? Jawabannya enggak, karena dari timku terakhir yang HR ya, 12 orang, misalnya kemarin 12 orang, yang psikologi paling 3-4 orang doang, sisanya jurusan lain. Karena HR itu luas banget lingkupnya, ada memang HR yang berkaitan dengan pengadilan, maka dicarinya yang lebih banyak jurusan hukum, atau sebenarnya pelajaran-pelajaran di HR sendiri, seperti pengembangan organisasi, pengembangan orang, itu nggak hanya di psikologi yang belajar, teman-teman di manajemen belajar, teman-teman di teknik industri belajar gitu. Jadi nggak harus psikologi. Cuman untuk pengetahuan alat tes psikologi, kebanyakan ya memang anak-anak psikologi karena memang belajar di kampus. Tapi nggak menutup kemungkinan itu untuk jurusan lain. Di kantorku yang terakhir, rekruternya yang memberikan alat tes psikologi itu dari jurusan teknik industri. Atasanku di HR, jurusan teknik industri. Teman di sebelahku teknik industri, depanku anak informatika gitu. Jadi banyak banget jurusan-jurusan lain yang bisa ke HR. Yang mementorin aku untuk dunia HR justru jurusan matematika gitu. Jadi banyak banget. Apalagi misalnya penggajian, payroll, teman-teman akuntansi atau teman-teman matematika justru dibutuhkan di situ. Untuk berhubungan dengan karyawan mungkin justru teman-teman komunikasi lebih banyak dipakai. Jadi tergantung HR-nya di bidang apa. Kalau memang sertifikasi yang dibutuhkan, kamu coba targetin lagi, kamu pengen HR di bidang apa. Mau pelatihan, perekrutan karyawan, pengembangan organisasi, pengennya seperti apa, kamu coba googling, lingkup pekerjaannya seperti apa, kamu cocokin ke dirimu sendiri, lalu cari sertifikasi-sertifikasi yang sesuai dengan yang kamu tuju tersebut. Banyak banget pelatihan-pelatihan di LinkedIn, di Udemy, atau ikut webinar seperti ini. Ini kan webinar cukup general ya. Kayaknya banyak banget webinar yang cukup spesifik membahas suatu posisi tertentu. Gitu kurang lebih. Oke Kak, terima kasih banyak nih atas pemaparannya. Semoga semua teman-teman yang bertanya tadi sudah cukup menjawab ya pemaparan dari Kak Todo. Nah sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, mungkin Kak Todo bisa memberikan closing statement atau pesan nih untuk kita-kita semua yang sedang mungkin berjuang dalam mencari kerja nih Kak. Oke,
Thank you teman-teman semua untuk waktu dan kesempatannya. Teman-teman dari Wikipedia juga. Terima kasih peserta yang udah banyak banget bertanya. Ini ada 71 orang. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya lagi, bisa melalui Instagramku, melalui LinkedIn juga boleh banget di inbox aja. Di chat aja melalui LinkedIn. Aku sebisa mungkin untuk menjawabnya. Terus teman-teman juga jangan lupa follow untuk kegiatan-kegiatanku lainnya. Ada di Perdunia Bekerja dan ada di Bagi Kata. Di situ juga aku banyak menuangkan untuk terkait dunia kerja seperti apa. Nah, kalau untuk teman-teman yang sedang mencari kerja, tetap semangat, terutama di pandemi ini. Ada satu pernyataan dari Jobstreet bahwa saat ini lowongan yang dibuka setengah dari biasanya, pelamar 3 kali lebih banyak dari biasanya. Dalam arti rasionya semakin tipis, peluangnya juga semakin sulit. Kita lagi ada di zaman yang cukup sulit, jadi teman-teman yang dibutuhkan adalah endurance teman-teman, kesiapan teman-teman, dan aku sebutnya sih grit. Teman-teman mau untuk jatuh, untuk bangkit lagi, belajar dan untuk paham, mau berusaha lagi untuk terus mencoba. Sembari mencoba, teman-teman tambahkan skill-skill yang mungkin kalian pernah pelajarin dulu, atau mungkin skill-skill baru yang kalian bisa tuangkan. Banyak banget course atau webinar atau bahkan video-video di YouTube untuk kalian bisa menambahkan skill kalian. Jadi sebelum dan sembari kalian masuk ke medan perang, tambahkan dulu persenjataan kalian. Kurang lebih gitu. Thank you semuanya. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas pesannya. Yang pastinya teman-teman semua jangan lupa untuk dicatat apa aja tadi pemaparan dari Kak Todo yang pastinya sangat bermanfaat banget sebagai bekal kita untuk nanti terjun ke dunia kerja. Oke, sebelum kita menutup acara pada hari ini, mungkin kita bisa melakukan sesi perfotoan. Jadi teman-teman semua mungkin bisa membuka kameranya dan bagian operator mungkin boleh dikoordinasikan. Ya, biar kelihatannya nggak cuma kotak-kotak hitam doang nih. Boleh. Oke, aku pandu ya, Kak. Oh ya, by the way, kalau kalian ada yang mention tadi ngepost di Instagram, boleh tolong tag aku juga ya. Biar anaknya sekalian. Oke. Aku pandu ya, Kak. Monggo. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Terima kasih, Kak. Oke, udah semua ya, Kak. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman semua dan juga pembicara kita yang luar biasa, Kak Todo ya, walaupun kurang fit tapi masih sangat semangat dan luar biasa untuk mengisi acara webinar pada siang hari ini. Dan juga teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir, terima kasih banyak. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah mengadakan acara ini dan menyediakan segalanya dengan baik. Seperti itu. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang mungkin tadi mendokumentasikan acara ini nanti bisa di-storykan di Instagram dengan men-tag Instagram Wikipedia ID dan juga tag Instagram Kak Todo ya, @fontodo ya Kak ya. Yes, benar. Yes, oke. Mungkin kita cukupkan saja untuk webinar pada siang hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Have a nice day.